Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Komalasari dari Prodi Kehutanan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen melingkupi konsep manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan motivasi dalam manajemen untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar manajemen. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Konsep manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu 1. Manusia merupakan sumbangan tenaga manusia yang dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan yang berperan sebagai manpower dalam organisasi. Dan yang kedua, material, barang. Material yang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Dan yang ketiga, mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Dan keempat, money atau uang. Money atau modal, di sini modal dibagi menjadi dua, yaitu A. Modal tetap, tanah, gedung, atau bangunan, mesin. B. Modal kerja, kas, piutang. Dan yang kelima, metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dan yang terakhir, nomor 6, market, pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Tingkat manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, top manajemen. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau direktur utama (CO). Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan penting. Dan kedua, manajemen menengah (middle management). Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau manajer divisi (division manager), bertugas bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga, manajemen pelaksana (operating management). Disebut juga dengan manajemen penyelia atau supervisory management, bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Dan materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu kesatuan, entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan
sertifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian manajer, orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya. Peringkat manajer yang pertama, manajer lini pertama, lower level manager, dan kedua, manajer menengah, middle manager, dan ketiga, manajer puncak, top manager. Perlunya mempelajari manajemen. Keperluan hidup masa kini, manajemen memberi kontribusi pada kehidupan manusia saat ini dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membangun masa depan, manajemen selalu berusaha mengembangkan produk dan praktek baru untuk kesejahteraan manusia. Mengingat masa lalu, manajemen membantu manusia mengingat masa lalunya. Pentingnya mempelajari teori organisasi dan manajemen. Organisasi selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dengan tujuan hidup setiap individu. Setiap orang menginginkan tujuan-tujuannya dapat terpenuhi secara efisien dan efektif. Sebagian dari orang-orang menginginkan mengejar karir dalam organisasi. Dan materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Manajemen, pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Gaya kepemimpinan yang A. Demokrasi dan B. Otoriter (otokratik) dan C. Partisipatif dan D. Bebas tindak. Keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi Anda. Yang kedua, jelaskan visi Anda. Dan yang ketiga, kenali gaya kepemimpinan Anda. Dan keempat, bedakan kepemimpinan dengan manajemen. Kelima, pelajari dan taati aturan. Keenam, jaga kepercayaan kolega Anda. Ketujuh, pahami aturan kekuasaan. Kedelapan, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Yang kesembilan, kaderisasi kepemimpinan. Dan kesepuluh, jaga keseimbangan hidup Anda. Dimensi kepercayaan. Yang pertama, integritas, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Dan kedua, kompetensi, mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpretasi
seseorang dalam menangani situasi-situasi. Ketidaksesuai antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan. Dan keempat, loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa Anda dapat bergantung pada seseorang untuk tidak bertindak oportunis. Dan kelima, keterbukaan. Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke Anda kebenaran senyatanya. Macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transaksional merupakan model kepemimpinan ini terfokus pada transaksi antar pribadi. Dan kedua, kepemimpinan harismatik, di mana kepemimpinan ini menekankan perilaku pemimpinan yang simbolis. Dan ketiga, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini merupakan kemanapun untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terus meningkat. Dan keempat, kepemimpinan tim. Dan materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang materi motivasi dalam manajemen. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan satuan gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terhadap tujuan tertentu. Tujuan motivasi yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, mempertahankan stabilitas dan loyalitas. Kelima, meningkatkan kedisiplinan. Keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Ketujuh, meningkat kreativitas dan partisipasi. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan. Kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, kesepuluh, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Pandangan memotivasi dalam perusahaan. Ada 3 model, yakni 1. Model tradisional Taylor Kedua, model hubungan sesama manusia Mayo Ketiga, model sumber daya manusia. Pandangan sistem terhadap motivasi di dalam organisasi. Ada 3 set variabel yang berpengaruh. Yang pertama, karakteristik individu, artinya hierarki kebutuhan, dan ERG teori terdiri dari pertama, perhatian, kedua, kecakapan, ketiga, kebutuhan. Kedua, karakteristik pekerjaan terdiri dari yang pertama, tipe penghargaan, kedua, tingkat otonomi, ketiga, tingkat variasi pekerjaan, dan yang ketiga, karakteristik situasi kerja terdiri dari yang pertama, lingkungan kerja langsung atasan, dan kedua, praktek penghargaan individu kelompok, dan ketiga, budaya organisasi. Bagaimana
Yang pertama, manajer harus aktif memotivasi bawahan. Dan kedua, manajer memahami kelebihan dan kekurangannya sebelum menerangkannya ke bawahan. Dan ketiga, manajer harus sadar bahwa pekerja punya dorongan atau kemampuan berbeda-beda. Dan keempat, penghargaan diberikan berdasarkan prestasi atau performance, bukan sekedar senioritas. Dan yang terakhir, pekerjaan dirancang penuh dengan tantangan dan variasi. Bawahan sadar tentang apa yang diharapkan dari dirinya. Dan penjelasan dari saya tentang materi konsep manajemen organisasi, kepemimpinan, dan motivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.